Yo, what's up guys? Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengubah default penyimpanan folder sistem di partisi C menjadi berpindah ke partisi yang lainnya di sistem Windows 10. Nah, cara ini memang kelihatannya tidak terlalu penting bagi mereka yang tidak tahu cara meningkatkan kinerja sistem Windows pada laptop atau PC. Tetapi bagi mereka yang mengerti cara kerja laptop atau PC, maka tutorial yang sekecil ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja daripada laptop atau PC kita. Terbaik. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita masuk ke Windows Explorer ya. Yang saya maksud pada sistem Windows 10 yang namanya folder system itu adalah yang ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di disk PC pada sistem Windows 10, nah disk PC ini kan berada di yang namanya partisi C, dan partisi C ini berada di yang kita gunakan sebagai tempat sistem operasi. Nah, folder system ini terdiri dari ada 7 yang kita lihat di sini teman-teman. Ada download, ada dokumen, ada video, ada picture, ada music. Ya, ini yang saya namakan adalah folder system. Ini otomatis yang dibuat oleh sistem. Nah, secara defaultnya, kalau teman-teman misalnya di sini kita gunakan adalah folder yang namanya download. Kalau teman-teman misalnya browsing dan download, misalnya download video atau apa saja yang kita download, maka dia otomatis tersimpan di folder system, yaitu di download. Nah, ini yang saya namakan folder system ya. Kemudian juga dokumen juga dia akan tersimpan di dokumen. Nah, dan juga di desktop, ya kan, desktop ini yang di layar ini. Dan juga di video itu otomatis di sistem. Nah, teman-teman bisa juga ubah secara personal. Ya, personal contohnya di masalah di download ini. Nah, teman-teman bisa ubah saat download itu bisa pindah ke yang namanya D, gitu kan, bisa dia tersimpan di D downloadnya. Nah, oke, bisa disimpan di situ. Tapi secara personal. Nah, bagaimana kalau semua dari 7 folder system ini kita ubah dia penyimpanannya otomatis ini bukan di sistem C, tetapi di sistem di partisi yang lain, bukan di partisi C. Contohnya di sini kita akan coba nanti ubah menjadi di partisi data 2 ini ya, partisi G. Saya buat di partisi G penyimpanannya. Ya. Nah, kamu bisa ubah itu semua penyimpanan. Loh bang, kenapa rupanya kalau dia di folder ini di sistem C atau di partisi C? Nah, ini berpengaruh dengan kinerja komputer ya teman-teman, di kinerja laptop. Karena saya menggunakan SSD dan saya pikir SSD ini hanya dapat lebih cepat membaca data, maka saya fokuskan SSD yang saya miliki ini hanya untuk membaca sistem, tidak untuk sebagai tempat penyimpanan data, gitu kan? Oleh sebab itu, saya harus mengubah yang namanya setiap folder system ini yang ada di sistem ini, merubah sektor penyimpanan itu bukan di partisi C tetapi di partisi D, agar kinerja daripada SSD ini maksimal. Oke, jadi itu berpengaruh ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ubah sektor penyimpanan ini menjadi penyimpanan di data atau di partisi D. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih misalnya folder ini. Ini foldernya, ini isinya ya. Di folder dokumen, nih dokumen. Kalau kita buka, ini isinya semua ini. Nah, ini saya akan pindah sektor penyimpanan ini di G. Ini G. Di G ini, di partisi G ya. Oke. Maka dari itu kita boleh pindah, cukup simpel sekali. Ya, di sini teman-teman klik kanan pada folder ini, kemudian pilih properties. Nah,
Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya location ya. Ini ada location nih. Nah, di location inilah kita tinggal ubah. Teman-teman bisa sangat dengan mudah sekali mengubahnya itu dengan ganti C-nya itu cukup kita ganti aja C itu kepada partisi yang mana yang kita inginkan. Ya. Nah. Ya, ini saya ubah di partisi di data G, berarti di G ya. Kita tulis G. Oke, kalau sudah tinggal apply. Nah, ada tulisan would you like to create it? Kita yes kan. Move folder, pindahkan folder katanya kan. Ya, kita ya kan. Lalu kita oke kan. Apa yang terjadi? Dia akan pindah. Nah, oke. Ini kan sudah berpindah di data G ya, teman-teman. Kalau kita lihat lokasinya G, user, nama foldernya lain di sektor G, partisi G, kemudian user, kemudian area shadow. Di situ ada folder yang namanya dokumen. Oke, kita cek dulu di D ini. Apakah ada? Tadi di sini setelah G baru user ya, ini ada. Nah, sini ada teman-teman, kemudian nama saya ada shadow gitu kan. Kemudian ada dokumen. Kita buka dokumennya. Nah, ini ada. Oke. Nah, yang lainnya juga begitu teman-teman. Nah, kalau di desktop ini bisa kita pindah nggak? Bisa. Di desktop ini kan, kita buka desktopnya. Kita buka file desktopnya, folder desktopnya, kemudian kita properties. Kita lihat di sini masih di C ya teman-teman. Nah, ini juga bisa kita ubah. Bisa nggak kita ubah? Kalau ada tulisan location pada desktop properties ini, berarti kita bisa ubah ini sektor penyimpanannya. Kita ubah C menjadi ke G. Kita ubah apply. Kita yes kan, kita oke. Demikian juga music juga bisa kita pindahkan dengan cara yang sama. Yang penting ada location-nya ini, tinggal teman-teman ganti menjadi G. Lalu play lagi, yes, oke. Oke, selanjutnya di partisi di download nih, folder download ini juga kita bisa ubah di sini. Ubah menjadi location-nya menjadi G. Play. Yes kan. Oke kan lagi. Nah, ini dia berpindah ya, cepat sekali berpindahnya. Kalau sudah berpindah seperti ini, otomatis semua mau download atau apapun dia akan berpindah ke G, tidak dipakai lagi SSD. Dengan begitu, kinerja daripada sistem kita itu akan lebih cepat. Fokusnya untuk SSD itu hanya untuk membaca gitu kan, membaca sistem saja gitu. Oke, lalu setelah kita pindahkan semua folder sistem ini ke sektor atau partisi G, maka kita akan lihat dulu di partisi G apakah semua sudah berpindah ke situ. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di pada bagian user ini. Nah, ini pada bagian user kemudian area shadow kan. Nah, ini sudah berpindah semua folder sistem itu ke sektor ke partisi G. Ya. Ini bisa teman-teman bisa lihat. Ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman, dan mudah-mudahan laptop teman-teman yang menggunakan SSD juga lebih kencang lagi kinerjanya. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di tutorial dan video saya yang lainnya. Bye bye.